Scopus, Bu. Harus jurnal Scopus ya, tidak boleh Betul. proceeding ya. Tidak boleh jurnal Scopus. Jurnal Scopus, Bu. Cuman nggak tahu ya Ki berapa gitu ya. Iya, kemarin tuh nggak disebut, Pak. Ki berapa? Tempo hari rasanya saya dengar disebut kok, Pak. Sebentar. Lihat contekan. Minimal Ki berapa gitu ya Bu Lili? Iya, saya lihat contekan sebentar. Dulu Saya waktu ingat saya di SK Rektor ada, Pak. di mana? Ada di SK Rektor waktu itu loh, waktu apa? Kegiatan mahasiswa baru kemarin. Ospek itu. PPKM, PPKB, PPKM. PKMB something. Iya, Apa disingkat itu bingung ada SK aku. Rektornya. Jadi ada SK Rektornya, kalau saya tidak salah itu syarat SJR-nya 0,5. Oh, bukan itunya ya. Impact faktornya berarti ya, bukan itunya, bukan Ki berapa gitu ya. Impact faktor. SJR 0,5 itu kalau nggak salah itu Q2 mungkin ya. Q2. Wah, Sekitar itu. Nah, berat itu ya. Iya, itu berat itu. tapi kayaknya kemarin kalau dari diskusinya apa dari yang disampaikan Bu Eva kemarin waktu apa penyampaian saat PKKMB itu kayaknya yang penting masuk Scopus beliau oke kayaknya. Selamat malam, Bapak Ibu, Pak Selamat Awang, Pak Jen, malam. Selamat Lili. malam Bu Merli. Aku belum nyapa Putri juga nih. Iya, Mohon maaf, selamat baru gabung. malam. Ya, habis ada mahasiswa aku nih datang ke rumah. Itu jadi Bawa baru oleh-oleh nyapa berarti sekarang. ini. Kenapa? Bawa oleh-oleh. Boleh. Banyak. Bisa untuk makan bareng-bareng ini. Boleh. Iya. Diskusinya? Tinggal siapa ya, Mak? Tinggal siapa, Pak? 1, 2, 6, 7, 8. 7 Mas ya. Ya, mungkin yang lain berhalangan paling ya. Kurang yang suami istri, Pak. Oh, ini ada Iya. ini, istrinya sudah join. Oh, istri sudah join. Suaminya diwakili istri. Nanti ditransfer waktu menjelang tidur. Waktu kerja kelompok, Pak. Nah, betul. Iya, Pak Jai. Saya sharing ke suami, nanti dia yang bikin tugas saya. Ada yang sudah masuk di Wah. Sipejar nggih, Pak nggih? Kok saya belum menemukan kayak tadi itu PPT-nya Pak Iman ya, Pak ya? Saya sudah masuk Sipejar, cuman nggak ngecek PPT-nya Pak Iman. Oh. Saya cek jumlahnya itu masih 8 orang yang join di Sipejar itu. Jadi ada 2 yang belum join. Nggih, saya sudah join, Pak. Itu setelah masuk, Pak. Setelah masuk kan login dulu nggih. Gitu. Itu terus kemana sih, Pak? Kok saya klik itu kok nggak menemukan PPT itu ya? Yang muncul itu Sipejar gitu loh. Ada. Coba saya share screen. Nggih. Ada materi itu. Tapi kok Ya, itu bagus, Pak. Itu bagus. Sipejar saya tutup tadi. Aku sering tersesat di laman-lamannya ini. Sering bingung aku. Iya, Bu. Banyak ininya. Kayak labirin. Pak Zainul, kalau menurut cerita teman-teman yang sudah senior itu masa studinya di tempat kita itu berapa lama tuh, Pak? Standarnya? Kalau kita kan kemarin 5 tahun ya. Iya, batas maksimal. Iya. Tapi yang sebelumnya itu 7 tahun, seingat saya. Kalau yang rata-rata yang sudah lulus itu berapa tahunan, Pak? Wah, saya belum tahu ya. Belum ketemu mereka yang sudah lulus S3.
UM. UM ya. Ya. Ya, ini kemarin saya catat nih tidak ada mengenai jurnal. Itu nggak ada ketentuan harus pokoknya jurnal terindeks Scopus. Tapi tidak disebutkan mengenai Ki berapanya. Iya. Coba saya bacakan SK-nya Pak Rektornya ya. Monggo. Saya carikan dulu. Monggo Pak Zainul, barangkali mau share screen tadi yang iya. Pejar monggo Pak Zainul. Oke. Sudah muncul? Belum Pak. Ampun Pak. Saya belum ya, mungkin di jalan kali ya Pak. Sedang nyari tempat parkir. PPKM. Kena cegatan ada PPKM. Nggih, ini masih lap itu. Oh sudah, nggih, sampun. Nah, ini ketika saya masuk pertama kali sebentar. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini kan ada kos ini ya. Nggih. Nah, ini. Ini banyak sekali ya. Nah, kita kan yang ke psikologi kan ada di situ ya. Nah, ini yang psikologi pendidikan lanjut. Iya. Itu yang tadi ya. Cycling ya. Iya. Nah, ini pertemuan pertama ini. Iya. Coba saya klik pertemuan pertama. Nah, ini. Nah, itu Pak, munculnya kayak gitu. Nah, ini. Iya. Iya. Terus, nggih. Coba Pak. Oh, tadi apa masa ini Pak? Iya, tadi saya klik munculnya ini. Jadi yang dipresentasikan sebenarnya Pak lebih Iman banyak tadi. Daripada ini hanya bagian depannya. Iya, saya yang dipresentasikan Pak Iman tadi itu edisi revisi. Ya. Nah, ini yang belum direvisi. Ini kan namanya coba lihat ya. Tugas kayak silabusnya lah. Masih Bu Heti namanya. Nggih. Berarti saya sudah benar Pak Zainul. Betul ya? Saya sudah nemukan ini. Pak Zainul, saya itu kok ini tapi ya, kok muncul identitasnya itu saja ya, enggak muncul ininya ya. Bawahnya ini. Muncul materi ya. Saya back lagi ya. Saya itu muncul di identitasnya itu ada tulisannya di profile itu. Oh ya, ini sudah tadi. Belum sampai itu, my course itu belum. Yang di situ banyak fakultas itu. Ini Pak, temporary saya juga seperti itu. Makanya saya bilang harus menghubungi helpdesk-nya Pak. Rupanya emailnya belum terdaftar di situ. Kita tuh kalau dapat email UM ini nggak otomatis loh. Otomatis saya kok bisa. Otomatis bisa Bu ya? Saya nggak bisa Pak. Otomatis bisa. Saya nggak bisa harus menghubungi helpdesk itu terus dibantu Bapak dosen itu baru saya bisa nyambung ke si Pejar, si Akad segala itu. Saya bisa masuk si Akad tapi si Pejarnya nggak bisa. Terutama si Pejar itu Pak. Hubungi helpdesk itu Pak. Kalau di atas itu kan ada helpdesk tadi. Itu ada jurusan-jurusan lagi, kita pilih yang PPSI-nya. PPSI, JJ. Kalau saya dua-duanya enggak bisa, Pak. Kalau pengalaman saya kemarin, Bu, saya belajar di YouTube, Bu, Pak Awang, terus di situ harus ganti profil, Pak. Ya, nah, ganti profilnya itu saya kesulitan, Bu. Iya, ganti profil bisa nanti mendaftarkan bisa, email UM saya, harus lewat helpdesk. Harus dibantu Bapak itu. Iya. Karena waktu mendaftar dulu pakai Gmail. Iya. Terus kan saya mau masuk ini pakai emailnya UM, itu nggak bisa. Gitu. Harus via email ya, Bu? Helpdesk-nya itu pakai WhatsApp, Bu. Yang gitu. Itu kan ada helpdesk. Ya, Bu. Kenapa, tugas Bu? bagian akademik gitu ya? Yang helpdesk-nya itu bagian akademik. Itu dosen di PTIK-nya, Bu.
Oh gitu, bukan bagian akademiknya yang bantu kita untuk masuk ke... Kayaknya stafnya Bu ya, Bu Lili ya, staf TU-nya mungkin. Bukan TU, dia bilangnya dosen. Saya sampai tiwas manggil Mas. Profile picture-nya juga nggak kayak dosen. Duh, aku ini sudah berdosa. Berarti orangnya baik hati, Bu. Saya sampai maaf Pak. Tidak apa-apa, Bu. Pak Zainul, ya. Bisa dicek nggak itu? Saya kok ya tadi was-was walaupun kita aku mlebu ya. Tapi mungkin bisa dicek nggak siapa yang belum masuk itu, mungkin siapa tahu bisa ya. dibantu. Bisa. Ini partisipan ini ya, saya klik. Nah. Masih loading. Nanti nek ada. Nah ini ada Awang, ada Dewi, ada Immanuel, ada Bu Lili, ada siapa itu? Ada kendala enggak? Nah ini yang belum ini, yang nggak ada yang belum. Kedua nggak ada namanya. Ini nggak ada namanya. Never itu yang bermasalah kayaknya. Ini mungkin belum ngasih nama waktu profilnya itu loh ya. Iya, harus diupdate, betul. Iya Bapak, kami kesulitan untuk masuk ke Siakan dan si Pejarnya itu Pak. Sudah update profil belum Bu? Belum Bu. Diupdate dulu aja coba. Diupdate dulu. Ya. Login terus update profile. Saya kemarin juga coba-coba aja kok. Yang ada fotonya Bu Lili sama Putri ya? Punya aku belum ada fotonya ya? Iya, yang lain. Nanti ada aturannya Pak Jainul. Saya taat aturan. Iya, disuruh kasih foto ya, saya kasih foto. Betul Bu, itu betul yang betul itu Bu. Tak kasih nih foto ah. Iyalah Pak. Pakai background sawah ini Pak Zainul. Kayaknya udah lengkap semua yang masuk. Kita mulainya Bu yuk, Bapak Ibu. Ya, monggo. Kayaknya udah. Monggo. Pak Yenul. Malam selesainya. Monggo, ya. Santai anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat warahmatullahi. Rencana kita sharing-sharing ya, diskusi terkait dengan tugas-tugas. Tapi sebenarnya belum ada tugas sih. Moso. Belum ada tugas. Jadi tugasnya masih diberikan minggu depan. Ya. Tugasnya masih diberikan minggu depan yang chapter-chapter waktu pertemuan perdana itu kan ya. Oh iya. Jadi minggu depan kan tugasnya sekarang masih melihat chapter-chapternya itu yang sesuai dengan tema disertasinya itu apa saja ya dari buku yang di-share kemarin di Google Classroom oleh Bu Heti. Kalau saya baru nemukan di 2 buku. Mungkin nanti saya nyari. Ya baru lihat daftar isinya aja, belum lihat. Sama. Daftar isinya aja. Kira-kira daftar isinya cocok iki. Mungkin kita ini aja ya, sharing pertama itu topik disertasi kita. Barangkali ada yang sama, nanti kan bisa kita saling sharing gitu. Dari Bu Lili mungkin kira-kira rencana topik disertasinya itu tentang apa mungkin Bu Lili? Saya ini guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya berencana meneliti tentang literasi baca tulis untuk anak-anak tunagrahita dengan pakai sensory integration approach. Sensory integrasi. Itu eksperimen berarti Bu ya? Iya betul. Ada sih istilahnya apa gitu, tapi belum sampai eksperimennya sih, karena sebenarnya sudah dipakai. Jarang yang pakai di Indonesia gitu. Kan biasanya Montessori. Gitu. Itulah kira-kira. Kalau ada yang nyerempet, ayo kerjasama. ABK ya? Ya. Gitu. Bu Tri mungkin, mangga Bu Tri. Senyum dulu Pak. Ya kemarin itu kan
Ini saya lagi gandrung ini. Saya sih eksperimen ya Pak, lagi gitu dibimbing sama Pak Tulus nih. Kalau saya gandrung sama eksperimen gitu loh, seperti itu. Saya sebenarnya pengen ngasih training Pak, training ke guru-guru SMA gitu. Subjeknya guru-guru SMA ya? SMA. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru. Cuma saya gapnya belum ini Pak, belum mendasar ya, belum begitu ini gap. Oh itu gapnya gampang Bu, pendidikan di Indonesia belum, kualitasnya belum tinggi. Banyak Bu, banyak sekolah, banyak sekali. Tapi kan belum betul mendapatkan yang ini gitu Pak. Iya, saya ini sih memberi pelatihan kepada yang SMA sama SMK ya. Mungkin bisa saya ini kan kombinasi SMA sama SMK. Cuma saya sih kemarin tentang main teknologi ya Pak ya, teknologi pikiran ya. Saya sih pengen itu, tapi saya nggak tahu, masih gelambiar ya. Kognitif sepertinya Pak. Ranahnya tapi belum Pak, jurnal-jurnal saya juga belum ini kok. Belum banyak gitu. Itu Pak masih sedikit sekali Pak Zainul. Itu Pak Zainul. Guru ya SMA atau SMK. Kalau Bu Lili kan ABK subjeknya paling enggak itu. Kebetulan kemarin itu juga waktu saya praktek di Puskesmas itu Pak Zainul dan Bapak Ibu semua, saya diminta di salah satu SMK SMA negeri di Malang Pak. Terus saya mikir kenapa nggak saya pak kesempatan ini ya gitu loh. Maksudnya saya sudah akrab di salah satu SMA negeri ternama di Malang. Kenapa saya pakai minta tolong juga gitu loh Pak. Kan yang SMA negeri ternama di Malang ini juga dia salah satu pimpinannya gitu. Zainul dan Iya, kalau guru mendingan kerjasamanya sama dinas kesehatan, Bu. Dinas kesehatan, dinas pendidikan. Kalau dinas yang merintahkan, insya Allah gurunya taat ya, apa saja mau itu. Saya sudah nyetel anggota DPR Pak, siap. Oh, siap. Mantap. Siap. Kemarin sudah siap. Kalau mau minta tolong gitu, saya perintahkan katanya gitu Pak. Itu terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Ya, terima kasih. Pak Zainul ganti, Pak Zainul. Oh, saya terakhir nanti menyimpulkan. Leo kemarin nunjuk wae. Nanti saya terakhir menyimpulkan. Ini lebih ada tuh lah, kayaknya sudah senyumnya sudah mau menyampaikan ini. Monggo Bu ada tuh. Belum punya gambaran ngapain, masih bingung. Kalau kemarin sih proposalnya itu tentang kontrol diri ya, religiositas dihubungkan dengan kontrol diri pada siswa gitu. Tapi tidak tahu ini ke depan mungkin ada perkembangan berubah lagi. Tapi subjeknya siswa ya, Mbak, itu subjeknya. Ya, siswa atau santri yang ada di pondok pesantren. Wah iya, cocok itu santri kan. Bu Fodatul ini kan ini ya, bunyai ya. Jadi kalau santrinya kan bisa langsung digerakkan. Bukan Mbak. Bukan karena melihat di pondok pesantren itu juga masih sering berlaku punishment gitu Pak. Jadi mungkin nanti dihubungkan dengan punishment juga. Aduh masih ngambil kan Pak, belum tahu. Harus sekarang soalnya, karena kan tugasnya harus sesuai dengan topik itu nanti. Presentasi, makalah-makalah itu. Sementara itu dulu, Pak. Nanti kan bisa berubah, Pak. Aduh. Ini Mas Sarifudin, kayaknya sudah mau menyampaikan ini rencana topik disertasinya ini. Mantap itu Pak Sarifudin itu. Bab 1 sudah selesai tuh Pak Sarifudin itu. Iya.
Kalau saya yang ini Pak yang terkait perilaku inovatif atau inovasi pembelajaran. Subjeknya kira-kira siapa ya? Subjeknya bisa guru. Jadi inovasi pembelajaran. Jadi bagaimana peningkatan inovasi pembelajaran di tingkat guru atau pendidik lah, begitu. Oke. Kalau sekarang itu Pak Sewudin itu di dinas itu pendidikan ya kerjanya? Saya juga dosen Pak di UNU. Di UNMU ya? Oh iya. Guru ya. Bisa kerja sama Bu Tri nanti itu sama-sama guru. Nyari gapnya maksudnya kan guru kan. Iya di sini karena di lingkungan saya ini kan semuanya rata-rata kebanyakan guru. Juga. Dan memang ada relevansi juga dengan riset-riset sebelumnya yang sudah dipublikasi dan tesis juga biar agak linear gitu untuk publikasinya. Mantap. Mungkin kalau Bu Sri Junita gimana ini kira-kira? Karena ini kan satu pasangan kan gitu ya. Kalau bisa kan subjeknya sama gitu. Jadi risetnya bisa bareng gitu. Dan kelompok. Bagaimana Bu Sri? Ya. Bisa jadi nih bareng sama istri nanti nih di Gorontalo. Kalau punya saya sekarang masih agak bingung gimana judulnya ya. Cuman saya berangkat dari kasus. Jadi ada kasusnya di tempat saya itu ibaratnya mahasiswa itu kayak raja. Jadi pokoknya mereka itu berdalih tidak punya uang atau mungkin karena kebanyakan beasiswa sehingga mereka agak pelit gitu keluarin uang untuk beli buku. Terus ada lagi kalau misalnya untuk pembayaran SPP apa itu tuh sampai kampus pun mengulur-ngulur waktu kayak gitu. Bahkan ada juga yang kasus yang paling ininya lagi ketika ada dosen yang kasih nilai rendah kepada mahasiswa karena berdasarkan hasil dites kan. Tapi sebagian dosen atau pengambil kebijakan itu mengatai bahwa dosen tersebut kalau di mana-mana katanya kalau nilai di bawah semua berarti kesalahannya bukan pada si mahasiswa tapi kesalahan pada dosen. Nah seperti itu. Jadi masih agak bingung gimana judulnya. Wah ini sudah ketemu gapnya ini tinggal tulis. Gapnya sudah ada. Judulnya nanti ke belakang. Iya. Mahasiswa berarti subjeknya ya. Iya. Bu Merlin, monggo Bu Merlin. Biar nggak tidur Bu Merlin. Bu Merli. Ya Pak Jeno. Nah, gimana nih topiknya terkait dengan disertasinya? Sedang dipikirkan. Sedang dipikirkan nih Pak Jeno. Kalau yang diusulkan kemarin apa? Yang diusulkan? Kalau yang diusulkan aku kan ada ini kemarin itu waktu pertama kali mau daftar UM kan ada penelitian PPM. Nah itu aku usulkan untuk jadi proposal disertasinya gitu seperti itu sih. Kira-kira subjeknya siapa itu kemarin? Subjeknya kemarin itu adalah orang tua ABK. Wah, bisa kerjasama dengan Bu Lili ini ya. Bu Lili kan ABK-nya, orang tuanya Bu Merli. Iya, itu sih Pak Jeno. Topiknya apa Bu Merli? Kenapa Bu Lili? Topiknya apa tuh? Parenting self-efficacy. Gitu Bu Lili. Parenting self-efficacy. Iya. Parenting self-efficacy dengan orang tua ABK yang disabilitas intelektual. Nah itu, saya sedang bingung mencari lokasinya nih loh Bu Merli. Kalau misalnya ada
informasi, kita mencari data bersama gitu di tempat yang sama kan enak, Bu. Boleh. Bu Merli di mana sih posisinya? Aku tuh di Jakarta. Oh. Tapi sih pinggiran Jakarta coret. Jadi Provinsi Banten dekat-dekat ke arah Jakarta sih. Makanya itu kalau ke Jakarta main ya ke sini ya. Boleh Ibu. ya, pasti. Mantap. Dengan senang hati Mereka disambut. Aku senang banget soalnya ya teman jauh-jauh kayak keluarga juga gitu loh. Ya kan cuma ber-10 bisa sewa pesawat lah. Iya, 10 orang sewa di minibus. Kaya raya sewa pesawat. Nanti sekali-sekali kuliahnya di sana Jakarta. Kita kuliahnya pindah-pindah. Iya. Bu Lili, ini apa? ABK-nya apa Bu Lili? ABK kan luas tuh. ABK-nya apa spesifiknya? Bu Merli. Apa? Tunagrahita, jadi kayak di Down syndrome, retardasi mental. Mirip-mirip toh. Iya, saya ini sulit cari SLB karena di Surabaya SLB itu tidak ada yang diurusin Pemkot gitu. Jadi masing-masing berdiri sendiri dan mencari informasi lokasi itu sulit sekali. Tidak semuanya itu punya website, tidak semuanya. Di Jember ada Bu Lili. Ada ya Pak Haryo? Mau? Ada. Mau aku. Ada. Miliknya Pemkap. Mau. Nanti Kak Japri ya Pak Haryo ya. Siap ambil ngopi Bu Merli. Oh iya mantap. Kopi ijen ya Pak Haryo ya. Bu Lili, aku pengen banget tuh lihat kopi Bu Lili kalau minum, aduh kayak seger banget deh. Iya, itu saya suka minumnya itu loh, mantap. Tempatnya itu nggak cuma gelas itu ya. Iya, kayaknya ngeliatin aduh enak banget gitu loh. Tumblernya itu luar biasa. Tahuan. Iya, kami di UK Petra kayaknya budaya itu Pak. Pada suka ngopi semua jadi ya. Termasuk mahasiswa jadi ya itu kalau mereka pulang kampung gitu sukanya bawakan kopi dari rumah, nandur sendiri orang tuanya. Wah mantap itu, dapat air langsung mahasiswanya. Enggak lah. Terima kasih Bu Merli ya, ketemu ya ABK nanti ya. Sama-sama. Monggo Pak Awang. Iya Pak. Topiknya apa Pak Awang? Topik saya itu sementara kemarin itu saya ganti Pak. Saya kemarin itu tentang apa? Peer counseling gitu awalnya. Tapi kok saya akhirnya lebih sreg dengan topik ini apa? Pembentukan pendidikan berkarakter, pendidikan karakter. Jadi mungkin topik lama, tapi saya berusaha mencari apa celah-celah baru gitu dari pendidikan karakter yang sepertinya di Indonesia ini masih banyak menemukan kegagalan dari hasilnya. Mungkin tapi itu subjeknya anak SMA ya? Insya Allah begitu Pak Zainul. Antara anak SMA atau ini apa? Atau dari sistem pengelolanya, dari pengelola sekolahnya, manajemen sekolahnya, gitu ya. Gurunya berarti ya, tenaga pendidik. Betul, ya dari apa? Bagaimana sekolah itu membentuk pola pendidikan berkarakter, gitu, gitu. Ya, mungkin seperti itu Pak Zainul kalau dari apa? Dari judul saya sih. Tapi ya enggak tahu juga nanti perkembangannya seperti apa. Iya, yes, mudah-mudahan nanti lancar semua ini. Lulus bareng. Lulus bareng, Pak. Betul itu yang penting. Betul. Monggo Pak Aryu. Masih ke-mute Pak Aryu. Masih ke-mute. Ke-mute. Coba. Masih ke-mute Pak Aryu. Masih ke-mute. Oke. Oh iya, enggak kelihatan. Oke, terima kasih Pak Jendin dan Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya bisa ketemu bertetap video yang lewat Zoom.
Terkait tema saya malah lupa tema saya waktu saya mengajukan tema. Apa temanya? Sampai sekarang pun masuk siakat dan si Pejar belum masuk lupa paspor juga. Saking lamanya lupa. Jadi bulan 3 daftar nggak pernah buka-buka lagi sampai kemarin itu baru tahu. Jadi saya lupa tema saya apa kemarin dulu saat ngajukan ya. Saya cuma ingat satu variabel aja. Satu variabel. Jadi kemarin ada 4 variabel menghilang 3-nya, nggak tahu apa kemarin. Sebenarnya apa ya? Memang juga kami rencana mengambil di remaja sebenarnya, remaja tapi mungkin di sekolah berbasis apa itu? Ya mungkin tadi Pak Awang ya tentang membahas karakter ya, nanya lah. Memang lihat fenomena remaja sekarang kan terkait dengan masalah apa namanya itu perilaku, terutama di masalah komunikasi anak zaman milenial sekarang kan, zaman now. Jadi saya mau berubah putar haluan karena kemarin kehilangan jejak saya apa tema saya kemarin, makanya saya masih mikir nih, mudah-mudahan bisa ketemu 2 hari yang akan datang ini temanya. Baru mikir terus. Lama sudah nganggur otak ini, sudah hampir 20 tahun tidak sekolah kan gitu. Dan 18 tahun nganggur. Kalau mau sekolah bingung, membangunkannya lagi ini agak sulit ya. Jadi saya bersyukur ada wadah ini mungkin bisa saling sharing. Saya paling bingung kemarin, nggak tahu siatatnya, nggak tahu si Pejarnya, sama Pak Awang pasti bisa lihat terus nggak bisa masuk sampai sekarang. Jadi saya nggak pernah buka lagi itu siakat dan Pejar ikut kuliah aja dulu. Ayu tidak sendiri. Saya waktu S2 saya tidak pakai tesis Bapak Ibu. Saya pakai comprehensive exam. Jadi sebenarnya saya tidak pernah mengambil mata kuliah metodologi penelitian yang kuantitatif gitu, saya nggak ngerti. Makanya saya agak keder juga ini karena tidak pernah punya latar belakang kuantitatif gitu. Jadi saya akan banyak bertanya-tanya pada Bapak Ibu ya, berguru gitu. Kayaknya Pak Janudin yang ahli ini nanti bisa mengajukan. Oh enggak, ada yang lebih ahli ini. Nanti Bu Dewi ini ahlinya. Bu Dewi. Oh iya. Asik. Kumpul di Malang sambil belajar. Ya, Pak Ari, waktu diwawancara itu kan diwawancara ya. Yang wawancara siapa Pak Ari? Bu Eva malah. Oh ditanya itu disertasi juga. Dia disertasi, tapi lupa saya apa dulu ditanyakan. Iya, Bapak Ibu di interview siapa ya? Saya Bu Eva. Sama. Berarti semuanya Bu Eva berarti. Semua Bu Eva. Saya dengan Bu Nita, Bu Eva juga. Iya, berarti semuanya Bu Eva. Saya wawancara itu cuma ditanya, sudah punya buku, Bu? Punya 2. Sudah ISBN apa enggak? Cuma gitu aja. Saya ditanyai kok publikasinya baru sekian. Saya bilang saya baru jadi dosen tuh 2016. Oh, 2016 kok sudah sekian berubah. Tadi baru sekarang sudah. Wah, berarti banyak ini Bu Lili. Wah, iya jelas ya. Pinter ngombes saya, bukan. Wah, mantap. Karena S1 saya sastra, Bu. Jadi pinter ngombes, tapi belum mesti belajar yang penulisan ilmiah gitu. Terima kasih Pak Aryo ya. Nah, ini Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Pak Jainul ini tunjuk-tunjuk terus, ayo Pak Jainul. Iya, ini nanti terakhir saya. Pak Jainul itu sama saya itu sudah. Oh ya. Pak Jainul itu sama saya mungkin sudah ketok koyo akrab ngoten, padahal so akrab. Jadi kami itu sama-sama di LDP ya Pak Jainul ya. Iya. Jadi ya kontak-kontakan awalnya memang dengan Pak Jainul. Apa ya? Saya itu tentang ini Pak, prophetic parenting. Prophetic parenting. Salah saya jelas ya Pak? Jelas sekali. Jelas. Prophetic parenting
upaya pencegahan tindak kekerasan orang tua terhadap anak di Surakarta. Insya Allah itu, insya Allah. Itu ya subjeknya orang tua anak SMA berarti kira-kira. Nah ini enggak. Saya orang kalau dibolehkan ya kalau enggak orang tuanya anak ABK, kalau enggak ya orang tuanya anak usia dini. Jadi ya itu sasarannya. Mantap ya. Kayak gitulah. Namanya aja sudah apanya unik yang mantep? Ya. Parenting profiling kan namanya wis asing itu kok langsung di-ACC. Modelnya sudah terbentuk, modelnya. Modelnya kayaknya sudah terbentuk itu modelnya itu. Jangan tinggal publish langsung itu. Tinggal tanda tangannya tak sudah publish itu. Langsung asisin kandidat dokter. Semua promo pendu. Kayaknya lulus dulu kan Ibu Dewi. Iki ya, Cik. Ini ya masih bulat, Bu. Teorinya agak susah ini. Teorinya masih agak sulit. Nanti siapa tahu nanti ada yang tahu teorinya itu. Wah, ini Pak Jainul keren ini. Wah, betul. Kebetulan ya. Enggak. Tema saya bukan itu ya kebetulan. Nah, ini kalau saya ya, terima kasih ya Bu Dewi ya. Gantian saya ini yang terakhir ini. Monggo Pak Jainul. Di waktu wawancara dulu itu ditanya sama Bu Eva ya. Topik rencananya disertasinya apa gitu. Saya jawab, ya rencana terkait dengan prestasi akademik mahasiswa gitu. Loh, kan sudah banyak itu kan gitu ini. Sudah banyak. Ya memang prestasi akademik itu nggak akan pernah selesai selama ada mahasiswa kuliah. Dan pasti ada problem. Betul. Pasti ada variabelnya problem. Banyak itu berarti nanti. Ya kalau variabel X-nya itu rencananya kan ada religiositas, ada apa itu intoleransi ketidakpastian, sama dimoderasi oleh kepribadian dan motivasi. Variabelnya banyak banget ya. Mantap. Mbok piro iku yo? Ngawur aja asline. Sudah ada moderasinya ini langsung analisis ini Pak Jainul. Saya jadi ingat Pak Jainul. Jadi kemarin waktu dengan Bu Eva itu, saya juga sedikit dikoreksi katanya dengan judul waktu itu. Iya. Jadi saya kan proposalnya kualitatif, padahal aku ramu dengan kualitatif. Maksudnya ya nggak menguasai lah ya intinya. Nah terus sama Bu Eva gini, judul nanti kamu itu sulit subjek gitu. Kesulitan subjeknya intinya gitu. Enak ya langsung diarahkan ya. Sudah sampai ke situ. Saya tuh yo iki wawancara. Tapi memang aku ora lulus gitu. Memang betul Bu Dewi. Jadi salah satu mempercepat lulusan kita itu subjeknya itu jangan sulit-sulit. Betul. Saya cari yang mahasiswa. Betul. Nah terus akhirnya saya malah diarahkan gini waktu itu. Subjeknya jangan sulit-sulit, itu yang pertama. Itu nanti itu kamu subjeknya sulit kalau kualitatif. Kamu eksperimen aja, nanti subjeknya gampang gitu. Ya saya langsung ya, padahal ya orang kok mbah piye ra ngerti ya gitu langsung. Oh iya Bu, nanti mohon bimbingannya. Nah, sejak saat itu saya mikir langsung saya tak cari track recordnya Bu Eva di Google Scholar. Iya. Nah, ternyata memang Bu Eva itu background-nya beliau itu eksperimen. Kuantitatif lah, orang kuantitatif. Terus kalau Bu Heti, Bu Lili sama Bu siapa tadi ya yang ABK tadi? Bu Heti itu karyanya ABK itu. Jadi mungkin kalau ABK ya motornya mungkin dengan Bu Lili gitu-gitu. Mungkin saya juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari karyanya sih sepertinya ke sana.
Nah, saya sulit mencarinya itu loh Bu Dewi. Di Google mix Scholar, saja, Bu. Di mix saja, di mix. Google Scholar, Bu. Di Google Scholar. Google School, iya. Siapa nama asli lengkapnya Heti siapa ya? Heti Rahmawati. Di jadwal ada, Bu. Oke. Coba nanti di search aja Bu background-nya apa gitu. Iya, harus ditelusuri memang. Apalagi terkait kuantitatif kualitatif itu kan seperti beda dunia itu. Saya itu malah wedinya gini loh Pak. Kemarin dijelaskan tentang medpen lanjut itu loh, saya dengarkan penjelasannya Bu Heti kuwi ngantek koyo ning awang-awang koyo awang. Iki Bu Heti ki sing jelas iki sampai kayak gitu ya. Tapi saya mencoba untuk mengikuti pola penjelasannya yo ya namanya medpen lanjut ya, baru belajar gitu. Yo angel gitu bisa. Tapi nggak tahu ya. Namanya juga medpen lanjut. Analisa-analisanya pakai SEM, pakai Lisrel mungkin gitu ya model-modelnya. Kayaknya loh. Kayaknya saya sendiri juga wah, pinter memang. Tapi kalau eksperimen ya enggak, Bu. Kalau eksperimen, paling eksperimen ya uji beda itu aja. Masa ya ngono tok, Pak. Jenengan iki senengane ngeyem-nyem ya, Pak Yanuli. Dianggap sing enteng di sini, Bu. Saya itu kemarin ikut kuliahnya Bu Heti itu kayak ya Allah, iki le dijelaske iki apa terjadi. Wah, besok kan kuliah besok ini lebih ngeluh lagi besok ya. Besok kita akan lebih ngeluh lagi. Filsafat soalnya. Ini ada yang proceeding loh. Jadi saya bingung ini. Apakah harus jurnal? Ternyata soalnya yang kan saya lagi menelusuri Bu Heti. Salah satunya tahun 2016 sih. 2019 ini proceeding. Hasilnya konferensi. Tapi temanya tentang KABK enggak, Bu? Sebenarnya tapi mungkin track record beberapa karyanya nggih. Beberapa karyanya. Mesti Bu Nur Eva juga ada yang KBK Nur dan Eva, Pak ya. Immanuel. Pak Immanuel juga. Bu Eva itu katanya orangnya baik loh. Baik semua, Bu. Baik semua. Buktinya setiap saya japri ya balas semua. Nanti bisa ditanyakan langsung tuh. Ini sedikit cerita aja, sedikit cerita. Kemarin teman saya yang alumni UM tahun berapa ya dia lulus ya 2020 dia lulus. 4 tahun juga, 4 tahun. Sudah nyicil Scopus itu sejak semester 1 yaitu. Nah, cuman saya bingung gini. Besok yang perlu mungkin yang perlu ditanyakan ya, apakah di artikel kita itu harus mencantumkan promotor dan kopromotor atau enggak? Kok kita saya itu sudah dioyak-oyak semester 1, lah nggih. Kok sudah semester 1 sudah dioyak-oyak, lah jangan-jangan kita dapatnya promotor kopromotor semester 1. Nah, itu yang saya kemarin masih bingung ya. Kalau kok teman saya itu sudah nyicil memasukkan artikel itu kok sejak semester 1 gitu loh. Saya itu bingungnya. Enggak masalah, Bu. Enggak masalah. Jadi nanti kalau kita misalkan ya mata kuliah psikologi medpen lanjut kemarin itu ya, outputnya kan proposal. Nah, kita bikin literatur review, terus kita publish di jurnal dengan 2 dosen pembimbing itu gitu ya. Kok dimuat di Scopus. Nah, nanti kita speak biar beliau berdua itu jadi promotor kita gitu. Gitu maksudnya. Maksudnya ngono. Nah, itu. Sekarang saya sulit mencari tulisan aslinya mereka gitu loh, Bapak Ibu. Yang kebanyakan dipublish di misalnya Google Scholar atau yang dipunya UM sendiri itu mereka sebagai penulis kedua atau ketiga gitu. Jadi jarang yang murni mereka tulis sendiri. Apa mungkin saking sibuknya? Iya, Bu. Penulis pertama paling ya mahasiswanya. Iya. Saya sulit menemukan yang murni punya mereka gitu. Yang bukan murni, sebagai pembimbing.
disertasinya. Yang murni rata-rata hanya 1-2, yang banyak karyanya itu Pak Prof. Hatta. Yang lain rata-rata 1-2. Oh iya. Yang penulis Iya. Ya bisa dicoba nanti. Tapi kalau misalnya publikasi itu lebih bagus dia kalau join bersama. Jadi lebih ringan pengerjaannya. Setuju, Pak. Gantian penulis 1-2-nya gitu. Iya, jadi tinggal gantian. Autor sama co-autor aja. Ya. Anunya sama, nilainya sama. Pak Yana jangan ketawa-ketawa ya, Pak. Wah, curang Bu Dewi ini ya. Bisa melihat ketawa aku, tapi aku nggak bisa melihat ketawanya Bu Dewi. Wah. Ya apa strategi ini biar kini cepet lulus gitu loh. Ini kita itu Filipon nggih. Ternyata di les karakter ini saya lihat kita ini punya kesempatan peluang untuk tidak ujian akhir loh. Apa Pak? Gimana caranya? Ini yang di poin yang tadi saya share itu di grup SK tentang revisi karya prestasi mahasiswa itu. Itu untuk S1 paling Pak. Itu untuk sidang terbuka itu loh Pak Awang. Kita boleh kita boleh memilih tidak sidang terbuka, hanya sidang tertutup. Nah ini saya baca nggih. Saya baca. Semoga saya tidak salah makna. Di pasal 4 poin B itu ada untuk program doktor. Yang poin A-nya untuk program magister. Program doktornya bilangnya gini. Ekuivalensi 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan minimal accepted pada jurnal internasional terindeks Scopus dengan SJR minimal 0,5 dan JIF Clarivate Analytics Web of Science minimal 1,0 yang merupakan bagian dari disertasi dengan bebas ujian akhir program doktor, ujian terbuka dan atau ujian tertutup mendapat nilai minimal amin. Nah, artinya kalau saya baca ini, sepertinya kita ini ada peluang untuk free dari ujian, baik itu tertutup, ya terbuka kan pilihannya. Kalau tertutup itu kan pasti ya. Nah, ini ada peluang bebas itu kalau kita bisa publish di 2 artikel itu. Kalau tangkapan saya demikian. 2 artikel. Kalau nggak ujian dapat nilai dari mana, Pak? Nah ini dari ini langsung konversi. Artikelnya itu. 2 artikel. Iya betul. Artikel yang dipublish dari jurnal Scopus itu. 2 artikel. Iya Pak, benar itu Pak. Jadi memang kampus-kampus sekarang sedang berinisiatif seperti itu. Jadi mahasiswa itu bisa bebas seperti itu. Yang penting mereka sudah publikasi. Artinya sudah diakui internasional, masa regionalnya itu harus mengikuti pada internasionalnya begitu. Nah ini Pak Saipudin kayaknya siap ini. Kayaknya siap. Siap untuk sama-sama Pak Bu. Tinggal tanda tangan kok Bu Dewi. Kalau sendiri nggak bisa ini. Jadi harus barengan ini Pak. Iya betul itu. Kita saling support aja. Tapi kayaknya kalau itu tetap mahasiswa sendiri bersama promotor ke promotor. Nanti kalau misalnya kalau bareng-bareng nanti dengan yang lain nanti konversinya piye? Kalau konversinya bareng-bareng gitu. Dilihat dari ininya mungkin ya. Penulis pertamanya aja mungkin ya. Iya, jadi penulis pertamanya. Jadi isinya itu kan yang berhubungan dengan disertasi. Itu yang sebagai diakui apakah dia sebagai ada kopromotornya di situ atau mahasiswa. Oke. Afiliasinya harus ini Universitas Negeri Malang. UME, afiliasinya. Betul. Ya, kalau biasanya tantangan yang indeksnya seperti itu, aduh. Di antara sekian ini ada yang sudah pernah publish Scopus nggak? Siapa ya kira-kira? Kayaknya cuma Bu Dewi ini. Itu aja nebeng Pak.
Ya Allah. Sudah punya ID berarti Scopus sudah, ini. Sudah satu ini. Wah, keren ini. Itu nebeng. Belajar nih sama Dewi. Boten itu nebeng. Boten. Itu nggak sengaja itu. Loh, nggak sengaja aja dimuat, apalagi sengaja itu. Benar. Ya, bismillah lah, Pak. Mungkin Bu Dewi bisa berbagi triknya gimana bisa tembus Scopus. Wah, Tadi betul. dibilang nebeng, Bu. Tapi triknya bilangnya nebeng. Triknya nebeng. Iya. Kalau dari jujur Bu, kalau kemarin itu saya hanya Bu, baru satu itu pun ya karena nebeng diajak gitu ya. Diajak, gelala penelitian bareng gitu intinya. Hasilnya terus dimasukkan ke sana. Berapa lama itu Bu Dewi? Berapa lama ya Pak? Setahun? Lupa saya Pak. Kalau berapa lamanya lupa Pak. Ya kalau secara teori kemarin sih yang penting yang kita citasi itu dari jurnal yang akan kita tuju gitu aja kan kemarin. Pokok intinya gitu. Jadi yang kita misalnya kita mau ke jurnal A, Elsevier misalnya ya berarti artikel yang kita tulis itu daftar pustakanya merujuk ke jurnal-jurnal yang dipublish oleh Elsevier gitu kan Pak Yainul, Pak Awang, Brili. Wah, ini salah satu tipnya itu ya. Kalau nggak salah satu triknya. Berarti kita harus punya ini ya, jurnal apa yang kita tuju gitu ya, biar bisa kita citasi. Iya. Boleh nembak jurnalnya gitu ya Pak. Keren, publikasi Bu Dewi ada 3 ya, Scopus. Masya Allah. Wis langsung diterawang rek Pak Awang. Emang nggak pakai lama. Itu bisa tadi gurunya kita ini Bu. Boten. Betul. Kita bisa berguru pada Bu Dewi. Iya betul ini. Yakin, boten niku, boten. Boten Pak. Biasanya berapa Bu Dewi? Yang diminta oleh UM itu kita harus jadi penulis pertama. Gitu, saya juga betul. Saya juga baru. Kalau invoice-nya sekitaran berapa itu Bu? Kalau Scopus gitu? Kenapa? Loh. Kalau misalnya Scopus gitu biasanya berapa Bu? Kalau Dewi yang tahu ini. Biasanya kan dengar saya dari 15 bayarnya juta. Berapa Bu Dewi bayarnya? Oh, bayarnya enggak sih. Kayaknya kalau nggak salah kemarin cuma 2,5 kok. Wah, harus punya kartu kredit. Nyari. Saya kemarin diceritani teman saya yang baru lulus kemarin itu loh Pak, dari UM juga psikologi pendidikan. Kuwi nek iso golek wae sing free gitu, sing gratis. Itu bayar segitu ya larang juga ya, sing gratis gitu. Cari aja yang dulu yang gratis. Wah, kalau sekarang nggak ada yang gratis, Bu. Berapa? Yang bagus kayaknya nggak ada yang gratis ya. Nggak ada. Nah, terus yang pertama cari dulu yang gratis, yang kedua baru kita cari sing rentang terbitnya itu cepat gitu loh. Jangan lama-lama jaraknya. Halo Pak Awang itu tahu aduh Nes. Gimana? Tahu saya kok kita ini pengen tahu ya Bu ya Bapak Ibu nggih. Kita kan pengen belajar gitu. Iya. Itu ya lupa ya caranya. Nyarinya yang gratis atau yang juta itu murah Bu Dewi. Gimana Bu? 2,5 juta itu murah. 2,5 juta itu iya gitu loh. Maksudnya agak lama gitu Dewi. Maksudnya berapa bulan itu? Ya kalau itu sekitar 6 bulan ada lah ya. Itu murah Bu, betul, itu murah. Murah Bu itu. Memang saya lihat yang pembayarannya segitu memang waktunya agak panjang saya lihat Bu
Saya lihat Pak yang kemarin lihat itu. Tuh. Terima kasih Bu Dewi. Oke, Bu. Nanti kalau apa namanya perlu misalnya kita mau cari jurnal-jurnal gimana teknisnya dan sebagainya, nanti kita saya ada teman itu mungkin Pak Yainul Bu Lili juga ada lah ya teman pengelola jurnal yang aktif untuk cari di jurnal iki discontinue pora, jurnal iki cara ngecek piye gitu kan. Oh, saya itu juga lali yang bukan pengelola jurnal. Pak Yainul itu BD3 itu harusnya yang ngerti. BD3 itu ngurusi mahasiswa bermasalah. Lah, mahasiswa saya artikelnya. Berarti saya kandidat, ya Pak. Jurnal. Mahasiswa bermasalah cari jurnal yang gratis, yang nggak pakai lama, yang nggak pakai Nanti kita sulit. Nanti kita misalnya punya teman yang bisa sharing-sharing gitu, kita undang aja, Bu. Saya kira kita percayakan kepada Bu Dewi nih, karena sudah terbukti publish Scopus ini. Tak goleke koncoku. Sing duwe Scopus akeh banget, Pak, tenan. Jadi dia saat ini di BK, Malang di BK. Scopusnya banyak. Wah, sip. Ya. C6 Scopusnya oke. Nanti bisa dijadwalkan. Ya, siap. Bu Fitria itu ya, Bu Dewi, Bu Fitria itu. Yang apa, Bu? Bukan namanya Bu Fitria. Bukan. Dia masih mahasiswa sekarang semester berapa ya dia? Semester 3. Semester 3. Di BK. Iya. Semester 3 wis publikasi ini Scopusnya akeh. Nanti Cukup, tanpa Pak, ujian dia. itu ya. Pak Awang ya, Yes. tanpa ujian itu berarti nanti. Tanpa ujian, mantap. Sregep deh Pak, bener tak aku nih, sregep dia. Sregep. Tapi kalau kita masih di rumah masing-masing ini agak susah untuk nulis itu ya. Nah iya toh. Ini PPKM sudah mulai agak longgar, Pak. Mungkin Bapak Ibu kalau kapan gitu diagendakan sekali-kali kita ketemu di mana gitu, mungkin bisa lebih intens ini. Ya di perpustakaan UM. Kampus. Yeah. Saya udah bisa nih sekarang, jauh. Minggu depan ke Malang, ayo. Ambil KTM ya, kan belum ambil KTM semua ini sama jas. Belum. Makanya keluar, Pak. Bukannya foto dulu ya, Pak? Bukan foto dulu. Iya, belum foto, belum apa. Yuk, minggu depan ke Malang ngumpul. Ini foto. Ini takutnya fotonya pakai masker nanti. Malang minggu depan sudah anak-anak sekolah, Pak. Ini, Pak, tatap muka. Kan sudah betul zona merah toh. Banyak orang Malang juga ya. Malang sudah aman, Pak Zainul. Alhamdulillah sudah aman. Tatap muka, Bu, anak-anak sekolah. Berarti boleh ke Malang ini. Boleh. Iya. Yang penting disiapkan sertifikat vaksin. Siap sudah kelima saya nih. Habis Moderna kena Yongma. Ya. Malang Raya level 3 kan? Level 3. Level 3. Aman dah. Kalau mencari ke Malang. Oke. Berarti ini tugasnya belum ada chapter. Terus tugasnya itu ya hanya mencari chapter yang sesuai dengan topik disertasinya. Didiskusikan besok waktu pertemuan. Seingatku begitu. Sama ini kan, Pak. Milih dari buku kemarin yang diberikan, kita diminta untuk milih bab yang akan kita presentasi, mungkin itu bisa kita list saja sesuai dengan topik-topik kita tadi. Mana yang milih bab mana gitu. Belum baca ya, Pak? Dari daftar isinya itu, Bu. Lagi mau dilihat di mana itu, Pak Jeni? Di Google Classroom, Pak Aryu. Saya belum masuk. Wah. Ya. Linknya nanti bisa dikirimkan Pak Awang nanti di grup. Iya. Semangat Pak Haryu, semangat Pak Yainul, itu Pak Haryu mbok didampingi mesake. Loh, iya. Saya dampingi terus ini tiap malam.
Zakat belum masuk, si Pejar belum bisa masuk. Lah ya toh. Sebetulnya Pak Ri, saya juga belum masuk si Pejar. Soalnya online kayak gini tuh teman itu sangat membantu Iya, saya ganggu terus Pak Jenu sama Pak Awang ya, terus Pak Jenu di Pak Awang sangat masuk. Mengganggu saya ke Pak Awang di Pak Jenu ya terus. Formatnya makalah pripun iki? Saya belum pernah ya review chapter. Nggak dikasih format, nggak dikasih misalnya referensinya pakai APA atau enggak. Ya, kreativitas masing-masing. Oh, gitu ya. Betul. Yang penting itu karya ilmiah tulisannya. Ke mandek di kreativitas bisa ke Hello Kitty ya Pak Zainul. Jadi mau dikasih formatnya, contohnya ada nggak? Ibunya itu sudah sangat baik sekali ke kita. Semuanya kan diserahkan ke kita. Kreativitas. Nanti kalau ditanya kata Pak Jinu kreativitas. Terlalu kreatif, kelewatan kreatif. Soalnya nanti kalau ditentukan, nanti diskusinya kurang karena terlalu sakop. Nah. Kayak model jurnal apa ya? Review chapter ya? Bisa. Literatur review gitu. Literatur bisa. review gitu Pak ya? Iya, bisa model begitu. Tapi halamannya kan nggak dibatasi kan halamannya ya? Agak beda loh literatur review. Kita review chapter ya Pak? Lah yo piye Pak Awan? Chapternya dibagi aja Pak. Saya terlalu yang mananya. Loh, kalau menurut saya enak di model literatur review Pak. Biar nanti bisa langsung kita publish. Oh, nanti Pak Zainul presentasi pertama kita lihat punya Pak Zainul. Tak presentasikan proposalku kemarin aja nanti. Ya. Ya, saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Tadi kan mengenai slide-nya Pak Immanuel yang tadi itu loh. Saya sampai tenger-tenger apa bahasa Indonesianya. Berarti satu kali pertemuan satu buku sendiri itu yang harus dibaca ya toh. Cari dulu terus bacanya. Saya terus terang kesulitan mencari bukunya itu kalau tidak dibantu oleh dosen yang bersangkutan gitu. Apakah kita misalnya mau bagi tugas gitu dari sekian kali pertemuan masing-masing mencari satu bukunya gitu biar nggak kerepotan atau bagaimana ya? Kayaknya nggak disediakan kan oleh Pak Immanuel, suruh cari sendiri. Iya, cari sendiri. Saya kira bagus itu idenya ya. Nanti gimana kalau saya buatkan link Google Drive begitu ya? Ya. Semuanya nanti kalau dapat bisa dimasukkan di situ gitu. Bisa kita akses bareng-bareng gitu ya. Setuju, betul. Itu buku ya berarti ya? Buku kayak yang Gardner apa itu loh. Kan Gardner sendiri sudah berapa buku itu? 3 atau 4 itu tadi. Daripada masing-masing kita berusaha cari sendiri-sendiri kan mending. Setuju Bu. Kerja bersama lebih ringan. Iya. Ya. Pak Jenul yang cari buku nanti kita. Akulah pendukungmu gitu ya Pak. Jadi tadi Pak Zainul kok korban tunggal ya. Kalau cari buku biar dapat PDF-nya lengkap itu piye toh caranya? Soalnya nek Google Book. Kalau di Google Book itu kan cuman yang halaman yang kita tuh jedok gitu. Pripun itu? Selama ini sih saya ngeriwuk orang perpusnya UK Petra gitu Bu Dewi, tapi kan saya nggak enak. Karena kan ini untuk studi lanjut bukan untuk keperluan fakultas saya gitu. Jadi saya membatasi lah, nggak ganggu. Gitu. Mungkin kalau cuma 1 gitu saya masih berani ganggu, tapi kalau 14, 16 saya kok agak sedikit siungkan begitu. Nanti itu Bu Dewi kita tanyakan ke Mbak Google ya.
cara mencari e-book free download gitu. Oh iya. Siap. Mbah Google Ijan tenan. Mbah Google ini dosen segala ilmu ini. Lintas ilmu nggih. Iya. Jadi sebenarnya kampus kita itu ya Google itu sebenarnya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu. Oke ya. Berarti nggak perlu di list ya yang tadi yang apa untuk tugas kita hari Selasa itu, Pak. Bapak Ibu. Ya mungkin kita identifikasi dulu aja tiap chapter itu yang sesuai, yang relevan dengan topik disertasi kita ya. Karena khawatirnya barangkali ada yang chapter yang kemudian dipilih oleh satu atau lebih, dua atau lebih Bapak Ibu yang lain gitu. Nanti nggak apa-apa, boleh. Kan boleh, Pak? Boleh. Bahkan di buku itu satu-satu. Enggak. Kita cuma nge-review yang 2 buku itu saja atau boleh buku lainnya? Kan Bu Heti kan memberi beberapa buku. Boleh. Boleh toh ya. Jadi karena kalau di situ nggak ada, justru di buku yang lain lagi yang tidak dia mewajibkan yang 2 buku toh. Nah, ternyata yang punya saya banyakan di bukunya Scarlett. Gitu. Boleh, kalau nggak ada di situ dapat e-book sendiri juga boleh kok. Nah itu pertanyaan tadi, dapat e-booknya. Nanti kalau cari e-booknya tanya itu Mbak Google. Sesuatu yang dipermudah itu nggak usah dipersulit, Mas Zainul. sudah dikasih. Pasti kok. Sudah yang dikasih aja kita sulit, yang nggak dikasih lagi. Kemarin kayaknya ada 12 tema ya, Pak Jinul. Chapter itu ya? Iya. Kemarin kayaknya ada 12 tema di chapter itu. Apa aja temanya Pak Jinul? Saya belum buka karena nggak bisa. Mungkin bisa dilihat di grup nanti dipilih yang mana. Dari buku pertama kalau nggak salah ada 8 ya, 8 chapter ya. Oh, bukan 12 ya, Pak? 8 chapter. Bukunya Levin 4 chapter. 4 chapter. Ya. Nah, punya saya ada di buku lain lagi gitu, tidak di 2 buku itu. Ya. Di-share Bu Lili, di-share yang punyanya Bu Lili. Nanti kita pilih. Boleh. Nanti di WhatsApp grup aja ya? Iya, gitu. Betul, Bu. Ya. Persepsi saya tuh milih salah satu chapter itu gitu. Yang sesuai dengan topik kita. Chapter yang 2 buku itu tadi atau boleh pokoknya di dalam mata kuliah itu, Pak? Nah, itu yang saya nggak tahu, Bu. Itu belum tahu saya. Terus nanti. Mungkin iya, saya nggak tahu itu kalau itu. Berani jawab saya. Kalau sepaham saya kemarin saya tanyakan ya Pak Zainul ya, ini 2 atau lebih gitu kan. Terus kata Pak Zainul waktu itu bisa ambil dari buku yang lain, gitu toh? Yang bisa yang sudah di-sharekan oleh Bu siapa itu kemarin. Terus nanti kita tinjau juga, kita ambil salah satu chapter yang ada di situ, kita review, kemudian nanti kita kaitkan dengan teori-teori yang di luar buku itu, gitu kan? Dari literatur-literatur lain, kemudian kita kaitkan dengan disertasi, ya gitu. Jadi sepemahaman saya begitu kemarin, kalau tidak salah. Betul. Yang dimaksud salah satu tadi itu yang di mana, Bu? Lah itu yang saya. Salah satu chapter itu dari buku yang di-sharekan kemarin itu, Pak. Oh, gitu ya? Kalau Bapak punya buku lain lagi yang mau diambil juga boleh kok kemarin. Masalahnya Pak Harfi itu enggak punya Google Classroom-nya, jadi nggak tahu buku-bukunya. Masuk dulu nggak tahu temanya apa, jadi bingung saya. Iya, belum dimasukkan sama Pak Awang. Masuk mawon Pak, masuk dulu Pak Haryo, pakai kodenya itu Pak Haryo. Sudah saya coba nggak bisa kayaknya masuk. Iya. Tertolak terus. Oh lah kenapa ya? Pakai pakai emailnya UM, harus pakai emailnya UM. Apa
Email juga nggak tahu saya, Bu, nggak tahu termasuk. Oh, emailnya disiakat, Pak. Enggak, Bu Dewi. Gimana? Kemarin kalau saya ya, kemarin kan saya bingung gitu ya. Karena email saya kan dipakai untuk sekolah gitu. Ternyata bisa. Jadi satu email itu dipakai satu ruangan sama anak saya bisa. Sendiri-sendiri bisa. Jadi nggak harus pakai emailnya UM. Bisa. Ternyata. Iya. Berarti ternyata bisa dicoba juga. Google Classroom itu ternyata Google Classroom itu bisa dipakai sampai 7 kelas bisa. Gitu. Kemarin saya di training anak saya sih gitu. Bisa ini mah gitu. Pakai nggak usah sendiri-sendiri gitu. Begitu Bapak Ibu. Itu Pak Haryu. Minta bantuan Pak Haryu ke kalau nggak bisa iya gini, ke Pak Haryu nanti saya ke tetangga. Buku-buku tersebut saya masukkan di Google Drive Pak Haryu. Nanti kalau Pak Haryu memberi saya alamat email, saya share linknya Pak Haryu. Siap. Terus Bapak bisa download sendiri. Siap. Itu ya. Nanti japri alamat email Bapak. Siap, nanti tak japri, Bu. Nanti tak curi Pak Awang sama Pak Zainul gimana cara masuk siakat ini. Iya Pak, siap. Ya kalau nggak bisa malam ini ya biasanya malam Jumat Pak Haryu. Waduh, tanya dulu. Agaknya boleh menjawab. Selain chapter jangan lupa loh tugas rumusan masalahnya loh. Belum dikirim sama Bu Eti itunya. Apanya? Loh katanya kan mau dikirim formatnya toh. Formatnya. Pakai sudah ada itu loh Pak Zainul. Kan sudah ada. Ada. Belum. Saya cek di Google Classroom belum ada. Belum. Di WA ya Bu Lili ya? Di WA. Di WhatsApp ada. Di WhatsApp betul, di WA. Yang pakai Google Microsoft Word itu loh formatnya. Ada studi kasus apa itu ya? Judulnya apa? Judulnya apa ya? Kayaknya intinya ya tentang analisa problem apa ya Bu ya? Mungkin bisa nanti Bu Dewi atau Bu Lili mengirimkan di grup kelas kita mungkin. Di grup mata kuliah ada, cek grup mata kuliah. Nggak ada Bu. Saya Pak mungkin saya masuk setelah dikirim itu mungkin. Oh iya. Mungkin begitu. Ya Pak Awang sebenarnya ya. Ya. Oke. Sebenarnya ya Pak Awang. Itu mata kuliahnya apa tuh ya berarti? Lali. Apa? Iklim kelas manajemen iklim kelas. Medpen lanjut bukan? Pengelolaan iklim kelas. Bukan ini Medpen. Kalau iklim kelas itu pakai Google Classroom. Oh, yang ini Bu. Benar Bu. Medpen lanjut. Oh iya benar. Pak Awang baru masuk, makanya nggak tahu. Iya. Oh iya. Oke, ya sebentar. Ada worksheet problem. Ada worksheetnya. Ya betul worksheet ya. Saya simpen di Google Drive supaya nggak hilang. Kalau di WhatsApp itu nggak segera disimpan, nggak bisa dibuka. Iya betul. Sampun nggih di grup kelas nggih Pak. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Dewi. Kayaknya itu. Berarti tugasnya yang minggu depannya itu ini aja ya, ngisi worksheet problem ini ya. Nggih. Itu yang Medpen lanjut ya? Nggih, Medpen lanjut.
Presentasi masih 2 minggu lagi ya Bu ya? Iya. Seminggu lagi. Minggu ini, minggu depannya. Iya. Iya. Tugasnya berarti hanya 2 itu ya? 2 itu saja nggih. Yang mata kuliah lain enggak ada nggih? Belum ada nggih? Belum ada. Ya, jangan berdoa banyak tugas ya. Saya aminkan, Pak. Yang tugasnya hampir semuanya nggih, review chapter nggih. Padahal chapternya bahasa Inggris kabeh. Bu Lili itu S1-nya sastra ya Bu Lili? Betul Bu Dewi, sastra Inggris. Wow, makanya ke Inggris gitu ya? Iya, makanya ke Inggris. Padahal Surabaya asli logatnya kelihatan anu ya. Alah. Wow. Inggris Timur. Berarti Pak, besok kita punya punya apa sih translator. Nek arep mlebuke ning jurnal internasional. Translator. Iya. Inggris Timur, Bu. Just ini. Nanti kalau ada kuliah tamu dengan dosen asing, Bu Lili lah kita ajukan. Asingnya asing mana dulu, Ton? Kalau dari planet Mars gitu lah ya repot aku. Mantap. Sudah nggih Bapak Ibu? Sudah jam 9 kurang ini. Besok pagi kita kuliah lagi ya. Besok jam 8.45 ya kuliahnya ya. Untuk minggu depan linknya tetap sama semua kah? Yang kayak minggu lalu atau mereka membuat lagi? Misalnya Bu Happy tempo hari pakai Google Meet. Rencana saya mau langsung todong pakai link Zoom aja Bu. Gitu kayak tadi. Biar lebih permanen nggak ganti-ganti begitu ya. Ya. Kalau Google Meet agak trouble ya. Terkan. Pak. Aja. Oke, terima kasih. Ya. Pak Aryo, saya beri 2 kelas folder yang saya punya. Oh, Lili. Tagihan nyusul, Pak. Gercep nih. Tagihan nyusul. Guyon. Kopi, Pak, kopi. Pak, kopi. Kopi mania, sesama kopi mania cepat. Supaya nggak salah paham. Oke, cukup nggih Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat semua ya. Amin. Dan cepat lulus semuanya. Amin ya Rabbal. Kita tutup bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Jeno. Besok di kelas. Pak Jeno, terima kasih semuanya. Oke. Matur suwun Pak Jeno. Izin saya close ya. Semuanya.